Halo, selamat malam pemirsa. Beberapa waktu yang lalu kita sempat dikejutkan, dibuat was-was dengan adanya informasi bahwa pajak pertambahan nilai naik jadi 12%. Pemerintah akhirnya memutuskan tetap melakukan itu, menaikkan PPN 12% dengan amanat undang-undang, tetapi dengan pembatasan hanya barang mewah saja. Dan lantas bagaimana dengan dampak yang dirasakan dari dunia bisnis, kemudian juga daya beli masyarakat? Kami akan hadirkan dialognya dalam Indonesia Business Forum bersama saya Sira Safira dan juga para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Sudah bergabung bersama kami Mas Deriansyah Azhari yang merupakan pengusaha, influencer, dan juga tim ekonomi syariah Prabowo. Paket lengkap sekali ya. Luar biasa. Selamat malam Mas Deriansyah. Ya, malam Mbak. Terima kasih atas undangannya. Ya. Siap. Selanjutnya sudah hadir juga bersama kami Profesor Telisa Aulia Valianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Silakan. Selamat malam. Iya baik, selamat malam. Terima kasih. Kemudian sudah bergabung juga bersama kami Ibu Maslin Nababan, pedagang pasar Tanah Abang. Kita akan dengarkan nanti ya. Bagaimana? Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak. Baik, kita juga akan mendengarkan testimoni dari karyawan swasta yang sudah hadir bersama kami dan juga kami menghubungi dari para anggota DPR melalui Zoom. Kami undang nanti ada Bapak Saleh Daulay, Ketua Komisi 7 DPR RI, kemudian juga Fatih, anggota Komisi 11 DPR RI. Akan bergabung bersama kami melalui daring. Sebelum kami hadirkan dialognya, kita saksikan dulu informasi ini untuk Anda. Beberapa waktu yang lalu media sosial juga sangat ramai dengan perbincangan mengenai pajak pertambahan nilai yang naik jadi 12%. Ini juga mengundang tanya, reaksi, banyak sekali reaksi-reaksi mengatakan bahwa mereka tidak setuju. Walaupun akhirnya pemerintah menerapkan dengan kondisi selektif yaitu dengan barang mewah saja. Kita akan tanyakan langsung kepada salah satu pedagang di Pasar Tanah Abang, Ibu Maslin. Saat ini Ibu itu usahanya di Tanah Abang apa Bu? Bisa diceritain? Oke, saya mewakili kawan-kawan pedagang di Tanah Abang, sekalipun sebenarnya bisnis saya, dagang saya bukan hanya di Tanah Abang, termasuk di ITC Mangga 2, di Senen Jaya, MTC Tanah Abang ya. Tapi supaya enak komunikasinya, saya mewakili Tanah Abang ya. Dari teman-teman pusat grosir yang lain, saya coba untuk berbicara, menyampaikan keadaan sekarang ya Mbak ya. Ini mungkin yang kesekian kali saya diundang untuk di acara yang sama ya, selalu mewakili Tanah Abang. Efek dari PPN masuk akan ditambah itu Mbak ya. Buat kami sekarang ini kan situasi dagang itu berdarah-darah ya. Daya beli rendah itu kami rasakan banget loh di Tanah Abang. Ibu Maslin itu jualannya apa? Saya jualan fashion. Kalau di Tanah Abang itu 90% itu fashion Mbak. Yeah. Ya 90% itu fashion di Tanah Abang. Nah kalau fashion ini kan sebenarnya bukan barang kebutuhan. Jadi kalau ada isu-isu yang memberatkan masyarakat itu berdampak banget sama kami. Beda loh, kami ini bukan menjual 9 barang bahan pokok ya. Jadi fashion ini bukan kebutuhan tapi keinginan. Jadi kalau ada sasaran kami tentu semua golongan atas, menengah dan bawah. Nah jadi kalau ada isu-isu pajak, masyarakat itu mereka tuh nggak tahu ya, dibilang tuh barang mewah, yang tahu pajak aja. Nah ketika ada beban-beban yang ditambahkan ke masyarakat, nah kami merasakan nih gairah untuk belanja itu udah langsung drop ya. Dia mereka hanya taunya pajak naik nih, pajak naik. Aduh gimana nih? Nah kita sendiri pun sesama pedagang resah. Karena gini ya Mbak, selama ini pajak nggak dinaikkan aja sejak COVID itu kami udah berdarah-darah. Ya, padahal katanya Tanah Abang adalah selalu dibangga-banggakan pusat pasar terbesar se-Asia Tenggara. Tapi Mbak coba datang ke Tanah Abang. Siapa yang datang ke sana? Sepi gitu. Sepi luar biasa. Dampak dari COVID, dampak dari online, dampak juga dari kebijakan-kebijakan yang kami rasakan ya. Itu nggak ada kok yang meringankan kami pedagang Tanah Abang. Penurunannya berapa persen Bu Maslin? Penurunannya ya 75%. Wow. Toko-toko kalau kalian ya mbak-mbak ini ya, adik-adik semua datang nih ke Tanah Abang. Yang sepi itu ya 75% sepi. Artinya begini, ketika pemasukan minim sedikit sekali, kemudian harus mengeluarkan kos untuk membayar biaya gedung sewa,
Oh iya Mbak, sekarang ya banyak dari kami pedagang ini menutup tokonya, kita nggak nutup bisnisnya ya, tapi kami mengurangi jumlah toko kami. Ya, karena memang kami diperhadapkan harus bayar service charge. Kemudian kita harus bayar gaji karyawan. Nah mau belanja sekarang nggak berani. Iya. Iya kan, mau belanja gimana kan kita jual fashion. Belum lagi kita diberatkan lagi oleh keadaan yang memang kita merasakan, kita belum bicara pajak aja ya Mbak ya. Itu udah sakit kita selama ini. Udah sakit, nah tambah isu ini lagi. Padahal kita dengan pemerintahan yang baru sebenarnya kami ini berharap kebijakan apa nih yang dilakukan pemerintahan baru ini. Nunggu-nunggu loh, di awal pemerintahan malah PPN. So sorry to say ya kalau dibilang aku tadi juga udah dengar ya yang katanya hanya untuk barang mewah. Ya. Kategori barang mewah aja nggak jelas. Ya kan, itu ya kategori barang. Dan kami ya pedagang yang di bawah ya, kami merasakan gini loh, ya jangan sebut-sebut barang mewah. Karena kecurigaan kami selama ini, awalnya aja lo bilang barang mewah, lama-lama ngembet kemana-mana. Baik, Ya. ada kekhawatiran di situ ya Ibu Maslin ya, kita tangkap. Khawatir. Baik, kita juga bergabung bersama kami melalui Zoom, ada Bapak Saleh Daulay, Ketua Komisi 7 DPR RI. Pak Saleh, begini, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana keresahan dari pedagang di Pasar Tanah Abang. Kemudian kalau dari dunia usaha, industri, kira-kira dampaknya akan seperti apa Pak Saleh? Ya, pertama begini, kita harus lihat dulu posisi pemerintah ya, bahwa memang pemerintah sekarang ini Pak Prabowo Presiden sudah mengatakan akan mengimplementasikan naiknya PPN dari 11% menjadi 12%. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, saya lihat semangatnya bukan untuk membebani masyarakat, tetapi adalah untuk melaksanakan undang-undang. Nah, sebab di dalam undang-undang sebelum beliau jadi presiden itu kan sudah ada ketentuan terkait dengan adanya proyeksi kenaikan PPN itu dari 11% jadi 12%. Nah, sebagai pemerintah, tentu Pak Prabowo itu harus melaksanakan undang-undang karena beliau diikat oleh sumpah untuk melaksanakan seluruh undang-undang sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Nah, dalam konteks inilah maka ada muncul tentu protes dari masyarakat ya, karena dianggap ini akan membebani masyarakat, dan itu tentu protes-protes yang telah disampaikan oleh masyarakat itu sudah didengar oleh Presiden dan seluruh jajaran kementerian dan menteri-menteri yang terkait yang ada di kabinet. Lalu kemarin itu dicoba dicarikan solusi bagaimana caranya supaya ini tidak memberatkan. Lalu muncullah opsi, yaitu kita akan tetap menaikkan PPN itu menjadi 12%, tetapi kenaikan itu tidak menyasar seluruh barang dan produk yang dipasarkan di masyarakat. Tetapi yang disasar itu adalah barang-barang mewah saja. Jadi barang-barang mewah yang memang biasanya itu juga ketersediaannya terbatas dan juga dibeli orang-orang tertentu. Yaitu orang-orang yang mempunyai uang yang kelihatannya dengan begitu dia tidak akan terpaksa untuk membayar 12% gitu. Nah, masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana agar tadi seperti yang dikeluhkan, jangan sampai barang mewah itu malah justru melebar. Jadi berubah menjadi katakanlah hampir semua barang kena gitu. Nah, sekarang ini Presiden Prabowo saya dengar sudah memerintahkan kepada